Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mabar 10. Materi bareng kelompok 10. GJ. Perkenalkan nama Bapak Azhar, biasa dipanggil Bapak Ajay. Perkenalkan, nama Ibu Yusrobiatul Adawiyah. Nama Ibu Nurul Ilmi Istiqomah, biasa dipanggil Ibu Ilmi. Nah, di sini kami akan menerangkan materi mengenai aljabar, entah itu unsurnya, pengenalannya, cara hitung biasa, dan cara hitung pecahannya. Nah, yang pertama akan menerangkan adalah Ibu Iis. Mangga, waktu dan tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama Ibu Yusrobiatul Adawiyah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Di sini ada yang sudah tahu bentuk aljabar itu seperti apa? Belum. Oh, belum ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi bilangannya itu belum jelas ya, masih tanda tanya. Nah, unsur-unsur aljabar itu yang pertama ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi nilainya itu belum jelas ya, jadi masih tanda tanya dan digantikan oleh variabel. Nah, biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C dan sampai Z ya. Terus yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu hanya bilangan saja seperti 1, 2 dan seterusnya. Dan yang ketiga ada koefisien. Nah, koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Jadi koefisien tuh misalkan min 3x. Nah, min 3 itu adalah koefisiennya. Nah, contohkan. Misalkan ada 2 buah kardus ya. Yang isinya itu di dalamnya itu ada buku. Nah, kita kan belum tahu jumlah bukunya itu berapa. Jadi, jumlah bukunya itu misalkan diganti dengan huruf-huruf kecil, misalkan A. Jadi, misalkan 2A. Nah, A-nya itu jumlah buku yang ada di dalam kardus. Nah, yang 2 itu disebut koefisien, yang A itu variabel. Nah, seperti itu ya. Terus yang keempat ada suku. Suku itu adalah variabel beserta konstanta koefisiennya, atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja ya kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada min 5x plus 3y min 6. Yang pertama ada suku. Suku itu adalah variabel serta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi suku itu dipisahkannya oleh tanda plus atau minus ya. Suku yang pertama ada minus 5x. Suku itu harus dibawa bersama tanda plus atau minusnya yang ada di depannya. Jadi 5x sama minusnya diambil. Jadi suku yang pertama minus 5x. Suku yang kedua plus 3y. Berarti suku yang kedua itu plus 3y. Nah, untuk plus itu bisa dihilangkan, jadi hanya 3y saja. Perlu diingat bahwa jika di depannya tidak ada tanda minus, berarti itu adalah plus ya. Yang ketiga ada minus 6. Berarti suku yang ketiga itu adalah minus 6. Walaupun dia tidak memiliki variabel, dia termasuk ke dalam suku. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Jadi nilainya masih tanda tanya ya.
Dan biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Itu bisa ya. Nah, untuk suku yang pertama ada min 5x. Variabelnya jadi berapa? X. Untuk variabel itu tidak diambil sama tanda minus atau plusnya, jadi hanya hurufnya saja. Jadi yang pertama X, yang kedua berarti yang kedua apa? Y ya. Yang kedua Y. Nah, untuk yang ketiga itu tidak memiliki variabel, jadi dikosongkan ya, tidak ada. Nah, yang ketiga ada koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabelnya. Jadi misalkan nih, min 5x. Ini kan variabelnya x, berarti koefisiennya 5. Nah, untuk koefisien itu diambil dengan tanda plus atau minusnya, jadi min 5x. Jadi beda ya, kalau variabel itu tidak diambil bersama minus atau plusnya. Kalau koefisien itu diambil bersama tanda operasi penjumlahan atau pengurangannya. Jadi koefisien itu min 5. Nah, jadi yang pertama itu min 5 ya koefisiennya. Yang kedua ada plus 3y. Nah, sudah paham kan? Berarti koefisiennya 3. Karena tanda plus itu boleh dihilangkan atau boleh tidak ditulis. Terus yang ketiga adalah min 6. Ini termasuk juga ke dalam koefisien ya, walaupun tidak memiliki variabel. Karena ada angkanya sama operasi atau tanda plus minusnya. Yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Yang tadi itu yang min 6. Berarti konstantanya cuma 1, karena yang tidak memiliki variabelnya cuma satu suku, yaitu min 6. Jadi konstantanya itu hanya min 6 saja. Yang ini tidak ada ya. Yang pertama, yang kedua tidak ada. Nah, untuk contoh yang kedua ada 2A minus 4AB plus 1. Sekarang kita jawabnya pakai uraian ya. Kalau yang tadi pakai tabel, sekarang pakai uraian. Ini biar lebih mudah. Suku yang pertama nih. Suku yang pertama 2A berarti yang kedua minus 4AB. Dan 1. Jangan lupa ya, kalau misalkan pakai uraian itu harus pakai koma dan terakhirnya pakai dan ya untuk yang terakhir. Yang kedua ada variabel. Variabelnya berarti apa? Berarti variabel yang pertama itu ada A. Nah, yang ini kan sukunya memiliki 2 variabel ya, berarti ditulis saja variabelnya dua-duanya. Berarti variabelnya A sama B ya, AB. Jangan lupa kalau misalkan variabel, tanda plus minusnya tidak dibawa. Terus yang suku yang terakhir itu kan konstanta, berarti tidak memiliki variabel, berarti variabelnya hanya A sama AB saja. Yang ketiga ada koefisien. Berarti koefisiennya ada 2 sama min 4 ya. Karena koefisien itu dibawa sama tanda plus atau minusnya yang ada di depannya. Yang terakhir ada konstanta. Konstantanya di sini cuma ada 1, berarti konstantanya 1 atau plus 1 juga bisa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang suku. Suku ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada suku sejenis. Nah, suku sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel serta pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Contohnya misalkan 5x dan min 2x. Nah, ini kan suku yang pertama variabelnya x dan pangkatnya juga 1. Dan yang kedua
variabelnya juga X, pangkatnya juga 1. Berarti ini kan sama ya, berarti disebutnya suku sejenis. Yang kedua ada suku tak sejenis. Contohnya, misalkan 2X dan min 3X pangkat 2. Nah, suku tak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya tidak sama. Jadi kebalikan dari suku sejenis. Nah, misalkan suku yang pertama variabelnya X dan yang kedua variabelnya X pangkat 2. Ini kan berbeda ya pangkatnya, walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, jadi disebutnya suku tak sejenis. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan min Y dan min X pangkat 3 misalkan. Ini kan sudah jelas ya, yang suku yang pertama suku yang pertama Y variabelnya, dan suku yang kedua variabelnya adalah X pangkat 3. Ini variabelnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Itu disebut juga suku tak sejenis. Yang ketiga ada suku 1. Suku 1 ini adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah, atau sukunya itu hanya 1 dia. Misalkan 3X, ini kan 1 ya, tidak ada selanjutnya tidak ada operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi ini disebutnya suku 1. Nah, yang selanjutnya ini ada suku 2. Nah, untuk suku 2 itu adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisihnya. Kalau yang suku 1 itu tidak ada operasi jumlah atau selisih. Nah, kalau yang suku 2 itu ada, tapi hanya satu saja. Misalkan nih 2X plus 3. Ini kan cuma 1 ya, plus doang. Berarti ini disebutnya suku 2. Atau yang lebih mudahnya lagi, kita hitung saja jumlah sukunya ada berapa. Misalkan ini 2X, 1 kan. Terus 3, ini kan 1. Jadi ditambahkan ini sama ini, jadi sukunya ada 2. Ini satu suku, ini satu suku, jadi ada 2 suku. Terus yang kelima ada suku 3. Nah, ini juga sama seperti suku 2 ya, cuman operasi penjumlahnya ada 2. Contohnya, misalkan 2X pangkat 2 min X plus 3. Nah, ini kan operasi jumlahnya ada 2, yaitu min sama plus. Jadi ini adalah disebut suku 3, atau seperti tadi dihitung. Suku yang pertama 2X pangkat 2, suku yang kedua min X, suku yang ketiga plus 3. Jadi ada 3 suku, berarti disebutnya suku 3. Nah, yang terakhir ada suku banyak. Suku banyak itu adalah bentuk aljabarnya yang dihubungkan oleh lebih dari 2 operasi penjumlahan atau selisih. Jadi sukunya itu banyak atau lebih dari 3. Nah, Ibu, gimana kalau misalkan sukunya ada 10? Nah, itu juga termasuk ke dalam suku banyak. Nah, untuk penyebutannya, suku 1 hanya disebut dengan suku 1 saja. Sedangkan suku 2 itu biasanya disebut dengan binom, suku 3 disebut dengan trinom, dan suku banyak disebut dengan polinom. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penyusunan bentuk aljabar. Nah, Ibu contohkan ya. Misalkan min 2X plus 3X pangkat 2, terus min 4X pangkat 3 plus 1 misalkan. Nah, ini juga harus disusun. Cara penyusunannya itu yaitu diurutkan berdasarkan huruf alfabet. Jadi kalau misalkan X misalkan X, Y, Z adanya ya, berarti itu harus X dulu. Nah, setelah hurufnya itu baru pangkatnya. Nah, misalkan ini pangkatnya ada 2, pangkat 3, ini pangkat 1 ya. Kalau misalkan gak ditulis berarti pangkat 1. Nah, kita mengurutnya harus pangkatnya yang lebih besar dulu. Berarti ini yang lebih besar mana? Berarti yang lebih besar ini ya, X pangkat 3. Nah, berarti yang pertama itu min 4X pangkat 3. Nah, yang kedua ada X pangkat 2. Ini kan 3, 2, 1 berarti ya. Yang kedua berarti
plus 3x pangkat 2. Perlu diingat, untuk penyusunan ini harus dibawa sama tanda pengurangan atau penjumlahan yang ada di depannya, di depan suku. Jadi jangan sampai misalkan 4x pangkat 3 enggak diambil, ini harus dibawa, tapi harus dibawa ya. Nah, untuk ini juga sama, berarti dibawa sama plusnya. Berarti 4 plus 3x pangkat 2 ya. Tadi yang selanjutnya itu berarti min 2x. Nah, yang terakhir itu yang tidak memiliki variabel. Jadi yang terakhir itu plus 1. Nah, contoh yang selanjutnya misalkan 6x pangkat 2y. Terus min berapa ya? Min 7y plus 2x plus 1 min 2 misalkan. Nah, berarti ini kita harus lihat dulu variabelnya ada berapa. Ada 2 ya, x sama y. Nah, di sini kan yang ini x-nya memiliki pangkatnya 2. Sedangkan yang ini nih, yang ini x-nya 1. Berarti yang pertama itu yang pangkatnya terbesar ya. Berarti yang pertama itu 6x pangkat 2 sama y. Terus yang selanjutnya yang mana? X dulu apa y dulu? Berarti X dulu ya, karena sesuai penyusunan alfabet X, Y, Z. Berarti yang kedua itu plus 2X. Nah, yang terakhir itu ada min 7Y. Nah, ini yang konstanta itu bisa kita langsung jumlahkan saja. 1 dikurangi 2 itu berarti min 1. Jadi hasilnya seperti ini ya. Bagaimana semuanya? Paham ya? Kalau semuanya sudah paham, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi belajar mengenai unsur-unsur aljabar, apa itu aljabar dan Lewis, kita lanjutkan materinya dengan operasi hitung bentuk aljabar. Nah, operasi hitung bentuk aljabar yang pertama yaitu pada penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar ini memiliki syarat, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Misalnya 4x tambah 2x. Kan ini sama x nih. Berarti adalah 4 tambah 2 sama dengan 6x. Yang kedua 2a ditambah a 1a. 1a. Jadi 3a. Yang ketiga, min 2x kuadrat tambah 3x kuadrat. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. 1 variabelnya apa? X kuadrat. Nah, begitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, min 7x tambah 15x. 15x. Min 7x tambah 15x. Bagaimana caranya? Caranya adalah pengelompokan suku-suku yang sejenis. Ini berarti min 7 ditambah 15. Masukin x sama dengan min 7 tambah 15 8x. Gitu. Nah, bentuk yang kedua adalah perkalian. Perkalian dibagi dua lagi, yaitu antara konstanta dan bentuk aljabar, dan nanti antara bentuk aljabar keduanya. Untuk antara konstanta dan bentuk aljabar, kita tinggal kalikan konstanta dan bentuk aljabar. Konstanta dengan x ke ax. Konstanta dengan bentuk aljabar k a plus x menjadi ka ditambah kx. Contohnya, yang pertama misal 4 dikalikan p ditambah q. Berapa? Berarti 4p dikali dan ditambah 4q. 4p ditambah 4q. Langsung aja kalikan. Yang nomor kedua misalkan kita kalikan 2 kali 6x ditambah 2 ditambah 3 kali
4Y ditambah 3 berapa? Kalikan, langsung aja kali. Satu kali kalikan yang bentuk adalah 2 kali 6 12x, 2 kali 2 ditambah 4, lalu ditambah 3 kali 4 12y, 3 kali 3 ditambah 9. Nah, ini ada yang sama nih, yang kayak dari penjumlahan, jumlahkan suku yang sama. 12x ditambah 12y, 4 tambah 9 pasti ada. Tambahin 13 gitu. Mengerti? Mengerti lah, gampang ya. Nah, yang kedua itu antar bentuk aljabar. Ini perkalian antara kedua bentuk aljabar. Kecil seperti ini. Yang ini dikali ke sini, ke sini, dikali semuanya ya, antara sub-subnya. Nah, biar lebih memahami, kita pakai cara distribusi. AX dikalikan CX plus D, AX dikalikan CX plus D, dan B dikalikan CX plus D juga. Hasilnya didapatkan AC X kuadrat ditambah AX D ditambah BCX ditambah BD. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh nomor 1. Misalkan kita punya 4x ditambah 2 dikali 3x ditambah 3. Tadi kita cari konsepnya kan di sini 1, 2, yang ini pun kalikan sama. Nah, karena kalikan ke sini, kita distribusikan saja. Kita cari ya. Caranya 4x dikalikan 3x plus 3, 3x plus 3 ditambah 2 dikalikan 3x plus 3 juga. Hasilnya kita punya 4 kali 3 12 x kali x 12 x kuadrat ditambah 4x kali 3 12x ditambah 2 kali 3x 6x dan 2 kali 3 kita punya 6. Nah, ini kan ada variabel sama yang sungguh-sungguh sama, berarti bisa dijumlahkan kayak yang tadi pertama kita pakai 12x ditambah 12 sama 6 18x ditambah 6 ya. Nah, sebenarnya tidak pakai distribusi juga bisa, kita langsung pakai konsep yang ini. Kita langsung kalikan coba ya. 4x kali 3x 12x kuadrat ditambah 4x kali 3 12x 2 dikali 3x 6x 2 dikalikan 3. Oh, ini kurang kurangnya tambah 6 sama kan hasilnya 12x kuadrat ditambah 18x ditambah 6. Kalau misalkan bisa dikali langsung bisa nggak apa-apa ya, gampang banget. Saya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita pakai dua variabel. Misalkan 2A ditambah B dikalikan 3A ditambah 2B. Kita pakai cara langsung dulu coba ya. 2A kali 3A 6A kuadrat ditambah 2A dikali 2B 4AB ditambah B kali 3A 3AB atau 3 ditambah yang kali B kali 2B 2B kuadrat. Ini yang sama nih, AB karbonnya sudah di belakang 6A kuadrat ditambah 12 4 3
7AB ditambah 2B kuadrat. Gampang ya? Gampang. Sekarang pakai distribusi bisa. Distribusi. Kita kalikan 2A dengan 3A plus 2B, dan kita kalikan juga B kali 3A plus 2B. Hasilnya apa? Sama. Hasilnya kita punya 6A kuadrat ditambah 4AB ditambah 3AB ditambah 2B kuadrat. Sama ya? Nah, sekarang kita masuk ke perpakatan. Perpakatan suku 1 dulu ya. A pangkat N sama dengan definisinya A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N ya. Contoh misalkan A pangkat 5, berarti A dikali A dikali A dikali A dikali A. Ada 5 kan? Sama dengan A pangkat 5. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Nomor 1, misalkan kita punya 4B dikuadrat. Sebenarnya berarti 4B dikali 4 ya kan? Sama dengan 4 kali 4, 16 B kali B kuadrat. Itu aja. Nomor 2, misalkan kita punya 3x pangkat 2 y misalkan dipangkatin 3 kali 3 27. Sekarang x kuadrat pangkat 3, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali x kuadrat pangkat 3, 2 kali 3 x pangkat 6. Kita punya y pangkat 1 kali 3 y pangkat 3. Ini aja gampang. Bisa? Bisa gampang ya. Tapi kenapa segitiga Pascal ini bisa dipakai? Pertama kita punya A plus B. Ini nggak usah dipangkat 1, nggak usah digituin kan, tinggal dikeluarin aja. Kita punya satu koefisien di sini, satu di sini. Berarti koefisiennya mempunyai koefisien 1, 1. Ini untuk yang pangkat 1. Kita coba yang pangkat 2, A plus B kuadrat. A plus B ditambah A plus B hasilnya mempunyai A kuadrat 2AB B kuadrat. Nah, A kuadrat ini kan mempunyai satu koefisien kan? Di sini juga punya satu koefisien. Ini 2. Berarti di pangkat 2 kita mempunyai koefisien 1, 2, 1. Nah, sekarang coba kita pakai pangkat 3. Pangkat 3 berarti A plus B kali A plus B kali A plus B. Ya udah, kita pakai A plus B yang 2 itu kita pakai A plus B kuadrat ya. Jadi A plus B dikalikan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Coba ya. A dikali A kuadrat, A pangkat 3. A dikali 2AB, 2 A kuadrat B tambah A dikali B kuadrat, AB kuadrat. Sekarang kita yang B kali A kuadrat ditambah A kuadrat B, yang B kali 2AB ditambah 2 AB kuadrat, yang B kali B ditambah B pangkat 3. Nah, di sini kita punya A pangkat 3 ditambah, ini suku sama mana? A kuadrat B ini 1, berarti ada 3A kuadrat B ditambah AB kuadrat, ada ini yang AB kuadrat, 2 tambah 1 3AB kuadrat. Ini B pangkat 3. Nah, koefisiennya ini berapa? 1, 3, 1. Berarti di sini kita punya koefisien 1, 3,
3, 1. Berarti kan, jadi kalau kita pakai perpangkatan tersebut 2, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Baik, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya 3x tambah 2, dipangkatkan 2, 3x per 2 kuadrat. Tadi macam kita pakai segitiga Pascal. Simpan dulu 1 koefisien. Lalu suku paling kirinya apa? 3x pangkat paling ini kuadrat. Ini yang perlu dimasukin ya, karena paling kiri itu kan satu suku. Ditambah kita simpan 2 dikali 3x pangkat kan dari 2 semakin kanan berkurang 1 pangkat 1 masih terus biarin itu saja. Lalu masukin 2 nya baru muncul 2 pun pangkat 1 karena asalnya pangkat 0, asalnya nggak ada. Ditambahin kita simpan lagi 1, apa itu yang menang? 2 pangkatnya naik dari sini 1 0. Kita hasilkan 1 kali 9x kuadrat ditambah 2 dikali 3x kali 2 kali ditambah 1 kali 1 dikali 2 kuadrat 4. Di sini kita punya 9x pangkat 2 tambah 2 kali 2 4 kali 3 12x ditambah 1 kali 4 4. Gampang kan? Gampang. Sekarang yang masuk ke contoh nomor 2. Kita pakai pangkat 3 ya. Sekarang coba ini yang garis panjang. Kita punya nomor 2 itu misalkan kita punya 2x plus y pangkat 3. Itu Aldi, kenapa makan aja kamu? Tangan kiri lagi. Iya Pak, maaf. Yaudah, gedein. So. Apa Pak? Ngerjain tugas? Oh, tugasnya yang itu ya Pak ya? Bentar ya Pak, siapa? Udah? Siap, udah Pak. Set. Kita bahas jawaban mereka lagi ya. Kita bahas di sini Aldi. Wah, Aldi pinter makan juga ya. Kalau suka makan pinter bagus. Yang penting paham. Kita simpan kayak tadi. 1 bagi sini. Lalu yang paling kirinya 2x pangkat tertingginya 3 ditambah yang ketiga 1 3 dikali 2 ini pangkatnya berkurang dari ini jadi 2. Lalu yang kirinya muncul y pangkat dari 0 jadi 1. Lalu ditambah koefisiennya 3 lagi dikali 2x nya pangkat 1 berkurang y nya naik y pangkat 2. Lalu yang terakhir kita 1 koefisiennya y nya pangkat naik 3. Kalau kita hasilin 1 dikali 2 garis pangkat 3 8 x pangkat 3 ditambah 3 kali
2x kuadrat 4x kuadrat y ditambah hasilnya 6x kali y kuadrat ditambah 1 kali y pangkat 3. Kita udah sini 8x pangkat 3 tambah 12x kuadrat y ditambah 6x kuadrat ditambah y pangkat 3. Wah, benar Ali. Coba. Tepuk tangan dulu kali. Tepuk tangan. Jadi mudah ya. Makasih. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian gitu aja. Caranya ada dua, bisa langsung dibagi dan bisa mencari faktor sekutu dulu, baru dibagi. Sebenarnya cara yang benar itu cari faktor sekutu ya, karena kita nggak tahu soalnya seperti apa. Tapi ketika soal itu mudah, bisa kita langsung bagi langsung. Misalkan kita punya 4a kuadrat b dibagi 2ab. Ini kita bisa bagi langsung. 4 bagi 2 kali a kuadratnya dibagi a, b nya dibagi b. Kita punya berarti 2 dikali a kuadrat dibagi a, hasilnya a ya. B kuadrat dibagi b, hasilnya 1. Jadi kita punya 2. Mudah? Iya, yang paling mudah. Nah, untuk yang cara mencari dengan cari faktor sekutu, kita harus satu contoh soal. Sekarang kita punya ini 6a pangkat 3b kuadrat dibagi 3a kuadrat b. Gimana caranya? Kita faktorkan ini dulu. Ini faktornya maksudnya faktor yang bisa nyambung dengan si 3a kuadrat b ini. Karena tidak semua soal itu bisa langsung mencari faktor yang sama dengan ini. Tapi untungnya di sini bisa kita bagi 6a pangkat 3b kuadrat itu 3a kuadrat b dikali 2 24 a b 2ab bagi 3a. Nah, kita udah sama. Kita udah faktorin artinya sama. Nanti faktor sekutu 3a kuadrat b. Kita tinggal coret menghasilkan 2ab. Kalau mau cara langsung pembagian gimana? Bisa. Sebenarnya kalau itu tinggal enak langsung dibagi ya. Tapi kalau menurut saya ya harus kayak gitu kalau misalnya. Sekarang kita b kuadrat nih. Kita langsung bagi coba ya. B kuadrat bagi b hasilnya b. Apakah 3 dibagi apakah 2? Tinggal 1 aja. 6 bagi 3 2 sama. Nah, coba kita yang gampang tadi pakai faktor sekutu ya. Kita punya 2x kuadrat y dibagi x. Nah, ini kan sebenarnya udah ada faktor sekutu nih. Yaitu tinggal coret. Ini x nya ini x 2x. Kenapa? Berarti ini faktor sekutu ya. Artinya kalau mencari faktor sekutu itu cari faktor yang bisa membagikan yang bawah. Biar bisa dicoret, dibaginya gampang, hasilnya juga tinggal yang atas gampang. Bisa? Bisa ya.
Nah, kita sekarang masuk ke substitusi pada bentuk aljabar. Kita sudah tahu bahwa substitusi itu artinya itu memasukkan. Jadi substitusi pada bentuk aljabar memasukkan nilai-nilai atau bilangan-bilangan pada bentuk aljabar untuk menentukan suatu nilai. Contohnya, misalkan kita punya atau langsung ke contoh soal biar gampang. Nomor 1, misalkan tentukan nilai dari 5M min 2 apabila M menengah 5. Nah, kita itu dulu diketahui M sama dengan 5 dan kita mencari nilai 5M min 2. Tinggal masukin aja M nya. Kita punya 5M min 2. Artinya 5 dikali M nya tadi 5 dikali 5 min 2. Jadi 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Seperti itu. Gampang kan? Terus kita contoh soal nomor 2. Misalkan tentukan diketahui bahwa X adalah 2 dan Y 3. Maka tentukan 2x kuadrat plus 3y plus 5. Harus jawab ya. Atau diketahui X sama dengan 2, X sama dengan 3. Tanyakannya nilai. Oh itu bukan nilai ya. Nilai dari 2x kuadrat plus 3y plus 5. Jawab. Kita masukin langsung 2x kuadrat plus 3y plus 5 sama dengan 2 dikali x yang berapa? 2 kuadrat ditambah 3 y nya berapa? 3 ditambah 5. 2 dikali 4 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 9 tambah 5 sama dengan 8 tambah 9 17 tambah 5 22. Dapat. Gampangnya substitusi mah tinggal substitusiin aja. Nah, yang terakhir kita masuk ke menentukan KPK dan FPW pada bentuk aljabar. Kalian pasti sudah belajar kan mencari KPK dan FPW pada bilangan bulat. Sama caranya kayak gitu. Misalkan kita punya 4 PQ dan 2 P. Ini faktornya apa aja? 2 kuadrat kali P kali Q. Ini faktornya 2 kali P. Nah, berarti ini KPK-nya apa? KPK-nya semuanya masuk. 2 pangkat 2 dikali P dikali Q 4 P. FPB nya 2 dan P 2 dan P. Gitu sama aja kayak bilangan bulat, gampang. Nah, kalau Bapak punya cara, kalau caranya begini ya, kalau kita bikin 3 garis, apa ini 4 PQ, yang satunya 2P. 2P ini KPK, ini FPB.
4P dibagi 2. Hasilnya 2P. 2P dibagi 2 hasilnya P. Sekarang kita bagi 2 lagi, hasilnya P. Hasilnya bagi P, hasilnya Q. Hasilnya 1. Sekarang kita bagi Q. Ininya 1. Berarti hasilnya berapa? 2 sama P kan? Berarti FPB-nya 2P. Ini FPB-nya 2 kali 2 4 P. Nah itu sih kalau kata kesan kayak cara mana, cara itu sama, cara ini boleh. Yang penting hasilnya sama. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan kita punya soal carilah KPK dan FPB dari 10x kuadrat y pangkat 3 dan 2x y. Baca yang ketiga yang gampang biar langsung bisa. Ini kita simpan 10x kuadrat y pangkat 3, sini 2x y. Berarti yang gampang kalau dibagi 2, 5x kuadrat y pangkat 3 dari 2x y. Kita dibagi x, baginya sama 2 aja. X kuadrat y pangkat 3, kita bagi x ini jadi x y pangkat 3, ini jadi kita bagi y, ini jadi x y pangkat y kuadrat, ini 1. Nah, sekarang bagi x lagi bisa y kuadrat, bagi y kuadrat sisa 1. Berarti ini FPB-nya yang sama ya, yang bisa dibagi 2 itu berarti 2 masukin di sini sama x sama y. Berarti FPB-nya 2x. KPK-nya berarti ini 2 kali 5 10, x-nya 2x kuadrat y pangkat 3. Gitu. Makanya mudah. Alhamdulillah pembelajaran bersama Bapak sudah selesai. Semoga kalian mengerti, perbanyak latihan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nurul ini menerangkan tentang bentuk pecahan. Ya. Nah, pesan untuk Aldi, jangan terlalu banyak makan lauk juga ya. Assalamualaikum. Di sini, Ibu akan menjelaskan operasi pecahan aljabar. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Azhar bagaimana cara mengoperasikan bilangan aljabarnya. Di sini Ibu akan menjelaskan, tapi bilangan aljabarnya dalam bentuk pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar, kita ingat lagi bagaimana caranya mengoperasikan bilangan pecahan. Sekarang, Ibu punya angka misalnya 1/2 ditambah 1/3. Harus digimanain coba? Kita harus samain dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari keduanya. KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Balik aja ini. Jadi hasilnya 5/6. Sama halnya kayak pengurangan, 2 bilangan pecahan bisa dikurangi itu ketika mereka memiliki penyebut yang sama. Nah, misalnya 1/4 dikurangi 1/5. KPK-nya 20 ya. 5 ini 4 sama dengan 1/5.
aljabar pun sama. Jadi ketika mereka mau dijumlah atau dikurangi, mereka harus memiliki penyebut yang sama. Contoh soal. Sekarang berbentuk aljabar ya. Nomor 1. Sederhanakanlah bentuk pecahan berikut, misalnya 3/D ditambah 1/D. Karena mereka berdua ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal jumlahin tuh pembilangnya. Jadi 4/D. Gimana Bu kalau penyebutnya berbeda? Kita coba ya. Misalnya 1/A ditambah 2/B sama dengan, kita coba tertik yang atas. Sebenarnya KPK dari ini tuh ini kan 2 dikali 3 sama dengan 6 kan? Ini juga sama, tinggal dikaliin aja A dikali B. Jadi penyebutnya AB tambah per-AB. AB dibagi A, D, jadi ini plusnya B. 2A sama dengan 2A ditambah B per AB. Seperti itu. Sekarang kita ke pengulangan pecahan aljabar. Sama kayak tadi penjumlahan aljabar, penjumlahan pecahan aljabar. Jadi bilangannya tuh harus sama penyebutnya. Nah, ini kan udah sama nih contoh soalnya. Sederhanakanlah bentuk pecahan aljabar berikut. 2/D dikurangi 1/D ini tuh bisa langsung, kan udah sama nih penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi 1/D. Jadi bentuk paling sederhananya. Nah, terus kita yang bawahnya ini operasi campuran penjumlahan dengan pengurangan. 1/2P ditambah 2/Q dikurangi 1/2PQ. Kita samain dulu penyebutnya. Ditambah, dikurangi. KPK-nya adalah 2PQ, 2PQ, 2PQ. 2PQ dibagi 2P, habis P-nya tinggal Q, berarti Q 2, no, Q-nya habis jadi 4P, ini tetap 1. Nah, terus suatu bilangan aljabar bisa dijumlahkan ketika dia memiliki suku jenis yang sama atau variabel yang sama. Ini kan Q, ini P. Ini nggak punya variabel, berarti nggak bisa dijumlahin ya. Berarti bentuk sederhananya, paling sederhananya adalah Q plus 4P dikurangi 1/2PQ. Bagian kedua, Ibu akan menjelaskan perkalian pecahan aljabar. Sebenarnya perkalian dan pembagian. Pertama, perkalian aljabar, pecahan aljabar. Ingat gak ada rumus ini? A/B dikali C/D sama dengan AC/BD. Nah, rumus perkalian pecahan ini berlaku juga untuk pecahan aljabar. Nah, contoh soal. Kita reminder lagi. 1/2 misalnya dikali 2/4 sama dengan 1 dikali 2, 2/2 dikali 4, 8. Jadi langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Sama aljabar juga. Sekarang contoh soal yang kedua bentuknya udah aljabar ya. Misalnya 1/B dikali 2C/D
D misalnya. 1 dikali 2C berarti hasilnya 2C per DD. Ini bentuk paling sederhananya. Nah, sekarang pembagian pecahan aljabar. Rumusnya sama kayak pecahan biasa. Hanya ada A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Maka hasilnya AD per BC. Ini juga sama berlaku untuk pembagian aljabar. Contoh soalnya. Nomor 1, kita cobain dulu pecahan biasa ya. Misalnya 1/3 dibagi berapa ya? 2/3. Karena dibagi jadi 1/3 dikali 3/2 sama dengan 3/6. Ini hasilnya. Lalu kita coba yang pecahan aljabar ya. Misalnya 4A per 2B dibagi 4B misalnya per 2A sama dengan 4A-nya tetap ditulis lagi 2B dikali 2A per 4B sama dengan 4 dikali 2 8A kuadrat per 8 juga sama B kuadrat. Ibu akan jelaskan perpangkatan pecahan aljabar. Nah, ada rumusnya. A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B kali sampai kali A per B sampai pangkatnya A per N per B per N. Sekarang langsung contoh soal. Gimana sih maksudnya, Bu? Contoh soal. Misalnya ada 5 per B pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 kan pangkat 2 per B kali B. Jadi 25 per B kuadrat. Seperti itu anak-anak. Kita coba lagi ya. Misalnya ada A kuadrat per 5B dipangkatkan 2 kan. Karena udah A kuadrat berarti A-nya udah ada 2, terus jadi kali 2 lagi. Lima kali 5 maksud ibu 5B dikali 5B sama dengan A pangkat 4 per 25B kuadrat. Itu anak-anak, mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan ibu, bapak dalam mengajar kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan ibu, bapak dalam mengajar kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.